Tuhan, Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami, Bapa. Sampaikan suara-Mu untuk kami semua. Untuk kami semua. Komilah shena hatus kina mosena. Rino kamorona halang kina nisandis. Kami sambut suara-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Saudaraku, suatu hari nanti ketika manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, betapa mereka ingin waktu itu berulang, betapa ingin waktu itu dikembalikan. Dan mereka mau memperbaiki apa yang ternyata salah. Tetapi tidak ada kesempatan lagi, saudaraku. Tapi tidak ada kesempatan lagi. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12. Ketika Esau minta berkat itu, ia tidak beroleh kesempatan. Dan itu situasi yang sangat mengerikan. Pikirkan, renungkan, hayati bahwa keadaan itu bisa kita alami. Bahkan saudaraku, bahkan kita yang sekarang sudah mulai sungguh-sungguh, ternyata di hadapan Tuhan kita belum sungguh-sungguh seperti seharusnya. Katakanlah kita melihat orang lain 5 km kecepatannya per jam, 5 km, ada yang mandek. Anda sudah 60 km. Tapi ketika ada di hadapan Tuhan, saudara kan tahu mestinya bukan 60 km, tapi 180 km. Dan rasanya kita ingin mengembalikan waktu itu. Beberapa kali di minggu-minggu terakhir ini saya membayangkan itu. Juga pada waktu saya berbaring di tempat tidur. Mata saya tertutup tetapi pikiran saya tidak berhenti bekerja. Sulit saya terlelap tidur walaupun saya memejamkan mata. Saya memikirkan hal itu. Ada orang-orang yang ingin mengembalikan waktu dan sangat menyesali jalan salahnya. Tapi tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi. Bahkan kita yang sudah mulai sungguh-sungguh, ternyata kita belum sungguh-sungguh sebagaimana mestinya. Saudara, perhatikan orang dagang. Bagaimana memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Dengan modal kapital sekecil-kecilnya. Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi. Mengapa kita tidak menggunakan prinsip yang mirip seperti itu?
Mirip tapi tidak sama. Kita tidak menggunakan modal seminimal mungkin. Bedanya, kita menggunakan modal sebesar-besarnya untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Itu bedanya. Untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sama. Tapi beda di kapital. Kita tidak bisa menggunakan kapital modal sekecil-kecilnya untuk memperlaba sebesar-besarnya. Tidak bisa begitu dalam prinsip kehidupan rohani. Dalam prinsip kehidupan rohani kita harus menggunakan seluruh hidup kita tanpa batas. Maksimal. Guna memperoleh laba sebesar-besarnya. Kenapa kita tidak berpikir begitu, saudara? Bagaimana memperoleh keuntungan sebesar-besarnya? Kita melihat cara berpikir, cara hidup, gaya hidup orang di sekitar kita. Fokusnya itu kehidupan hari ini, saudara. Keuntungan, laba, benefit, itu hanya tertuju kepada kehidupan sekarang. Bahkan sekalipun seorang pendeta dalam lingkungan gereja tetap melihat keuntungan itu. Bagaimana sambil menyelam minum air? Bagaimana sambil melayani Tuhan ada juga keuntungan dan kesenangan. Padahal mestinya saudaraku tidak ada bagian dalam hidup kita. Tidak boleh ada bagian apapun. Kita tidak berhak untuk memperoleh apapun di bumi ini. Sebab apapun yang kita lakukan harus sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Menggunakan kapital modal sebesar-besarnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Di sini dibutuhkan kejujuran, saudara. Seperti saya ini harus memeriksa diri. Apakah benar saya dengan tulus melayani tanpa keuntungan? Keuntungan saya atau keuntungan keluarga saya? Ya memang siapa yang tahu. Karena tidak ada orang tahu, kita bisa main belakang dan bisa tidak jujur. Saya sering mempertanyakan. Apakah ada yang salah yang saya lakukan dalam pelayanan ini? Demi keuntunganku atau keuntungan keluargaku. Apakah ada yang tidak patut kami terima? Saya tidak mau saya terlaknat, keluarga saya terlaknat. Kalau seorang pejabat pemerintah dimanapun ya, bukan hanya di Indonesia, atau aparat keamanan, menyalahgunakan wewenang. Dari penyalahgunaan wewenang itu entah korupsi, kolusi atau memeras orang. Lalu dapat uang, uangnya bisa digunakan untuk beli rumah, menyekolahkan anaknya dan lain-lain. Itu laknat, kutuk untuk dirinya, kutuk untuk anak-anaknya. Saya tidak yakin anak-anaknya akan diberkati Tuhan. Terjadi di banyak tempat, saudaraku, praktek-praktek seperti itu. Di banyak tempat, di banyak negara di dunia ini.
Orang yang salah jalan, yang tidak tahu itu jalan forbidden, atau ternyata kalau pagi hari tidak boleh melintas jalan itu gitu. Lalu melintas ya ditangkap. Lalu ada kompromi gitu. Saya melihat seorang yang ketakutan ketika dihentikan aparat. Saya memperhatikan karena saya lari pagi. Lalu kalau seandainya ya, aparat itu lalu mestinya cukup memberitahu jalan ini kalau pagi tidak boleh lewat sini, harus ke sana. Kalau siang boleh memang, tapi kalau pagi tidak boleh. Mesti dijaganya di ujung jalan, bukan di sono. Kalau di sana udah terlambat. Saya lihat bagaimana orang dalam keadaan takut. Saya perhatikan, karena saya hampir selalu lewat situ kalau pagi. Saya pakai topi setengah, menutup separuh dahi saya. Lalu saya pakai masker. Saya jalan sambil mengintip. Kalau saya jadi aparat itu, dan seandainya, saya tidak menuduh iya atau tidak, seandainya. Kemudian memeras dengan 100.000 atau 200.000. Saya tidak bisa kebayang saudaraku. Anaknya makan uang dari orang yang ketakutan. Untung-untung gak mencret kalau dia beli bubur, ya kan? Saya pendeta lebih ngeri lagi. Uang kolekte jemaat lalu saya pakai sembarangan. Lebih ngeri lagi tuh. Lebih ngeri. Tadi saya katakan aparat itu seandainya aparat itu menangkap. Lalu membebaskan karena 100-200 ribu atau lebih. Damai di tempat seandainya. Saya tidak katakan melakukan itu seandainya. Saya lihat betapa kejamnya. Banyak orang tidak tahu. Tidak tahu. Tidak sengaja mau melanggar. Karena memang hari-hari memang lewat situ. Apalagi ini hari-hari mendekati lebaran mulai sepi. Jadi waktu dia lewat situ, sepi nih seperti biasa dia terus. Mestinya kalau mau diingatkan, aparat berdirinya di perempatan itu dan melarang lewat. Nah, orang banyak nggak tahu. Dan saya sudah sering lewat situ dan melihat hal itu. Kadang-kadang saya malah gini. Sayanya jadi polisi. Kasihan. Ada perempuan yang mungkin baru belajar naik mobil gitu. Bengong dia lihat ini kenapa dia melawan arus. Ya memang enggak boleh. Dia mau balik dikejar mau balik. Diberhentikan dulu. Dia mau balik kan, dikejar. Ya mudah-mudahan dia hanya diingatkan, dinasehati tidak boleh. Tapi kalau sampai terjadi kompromi, dia dapat duit beberapa ratus ribu lalu uang itu dipakai untuk beli nasi uduk. Itu kalau nggak mencret anaknya. Jadi kanker istrinya. Tahu maksud saya? Pendeta lebih ngeri lagi. Uang jemaat dipakai untuk suka-suka sendiri. Ngeri. Memang seorang hamba Tuhan patut layak hidup dari pelayanan. Tapi batasnya seberapa siapa yang tahu? Harus hamba Tuhan itu saudaraku. Saya tidak membela diri bahwa saya baik, enggak. Saya sudah membuktikan saudara. Kalau Anda percaya boleh, tidak boleh. Rumah saya hanya di gang. Ruang tamu saya penuh dengan barang. Di belakang ruang tamu itu baju-baju saya sudah berjejer-jejer karena tidak cukup tempatnya. Jadi ruang tamu itu belakangnya tempat saya ganti baju kalau ada baju situ. Udah padat rumahnya. Apa saya nggak bisa beli rumah besar
Dari dulu saya sangat mampu. Dan saya bicara ini bukan supaya Anda membelikan rumah. Saya tidak mau Anda belikan rumah. Coba kasih Anda rumah. Anda kasih saya rumah, saya tidak akan terima. Kasih gereja saja. Saya cuma mau menunjukkan saya belajar, saudaraku. Ini pun juga saya masih periksa diri. Jangan-jangan saya masih ada korupsi. Ini kisah hidup saya sebagai pendeta. Sampai saya pun harus bergumul untuk bisa bersih. Nah, saudara juga harus bergumul. Nanti kalau ada di hadapan Tuhan, jangan sampai ada celah, cacat, kesalahan yang kita lakukan dan belum kita bereskan. Tidak ada yang tertutup. Semua akan dibuka. Ada perhitungan dan pertimbangannya. Amin. Amin. Dia ngomong tuh gak sesuai dengan kelakuannya. Who knows? Perkataannya gak sesuai dengan perbuatannya. Who knows? Siapa yang tahu? Tapi ngerti gak kita takut? Kalau suatu hari kita diadili, semua perbuatan kita akan ditelanjangi. Tunggu pengadilan Tuhan. Maka saya mengajak saudara, ayo kita bersih-bersih diri. Perjalanan kita belum selesai. Perburuan kita akan Tuhan tidak selesai di 30 hari puasa bersama dengan tetangga kita yang beragama Muslim. Mereka puasa, kita ikut puasa. Bagus, saudaraku. Bagus. Kita ikut membuat suasana jadi kondusif. Tapi perjalanan kita belum selesai. Kita telah puasa 5 hari, setelah itu 40 hari, 2 minggu kemudian 30 hari. Belum setahun. Ini kalau puasa lagi badan saya tambah kecil. Sehat. Nggak masalah. Perjalanan kita masih jauh. Masih panjang. Amin. Jangan lambat bangun pagi. Jam 5 sudah berdoa. Jangan terlambat. Ada absen dari. Besok kita doa pagi jam 5, saudaraku.